Oke, sebelum video pembelajaran dimulai, memperkenalkan diri, nama saya Afif Hidayat, PPG TKI 1A dari UKSW Salatiga. Ini adalah kartu identitas saya untuk pendaftaran saya untuk peserta untuk mengikuti uji kinerja untuk pembuatan video pembelajaran. Tanggal perekaman video yaitu tanggal 17 November 2020 mulai dari pukul 9.00. Pada persiapan pembelajaran kali ini, guru membagikan link teknis pembelajaran pada grup WhatsApp kelas. Dalam hal ini kelas 2 TKJ 1. Kemudian pertemuan akan dilanjutkan dengan pertemuan sinkron yang pertama menggunakan aplikasi Google Meet. Saya Wali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Apakah menyenangkan kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Baik. Baik. Oh, baik ya. Oke, sip. Semangat pagi siswa-siswi semua. Semangat pagi, Pak. Pagi Pak. Oh, oke, terima kasih. Berarti untuk semangat ya untuk pembelajaran kali ini. Untuk pembelajaran kali ini ada yang tidak hadir untuk pertemuan kali ini. Untuk hari ini yang tidak berangkat ada Mulyawan, Pak. Oh, Mas Adam Mulyawan. Oh, itu kenapa kira-kira hari ini tidak berangkat? Untuk Adam Mulyawan, dia izin karena sakit, Pak. Oh, sakit. Untuk kemarin dia sudah berobat. Terus kemarin dia suruh saya untuk bilang ke Pak Guru pada pembelajaran hari ini. Oh, begitu. Oh ya, tidak apa-apa. Terima kasih infonya, Mas. Syukur. Kita doakan untuk Mas Adam semoga cepat sembuh ya, bisa beraktivitas seperti biasa. Oh ya, terima kasih. Berarti untuk mendoakan Mas Adam ya supaya cepat sembuh untuk bisa beraktivitas seperti biasa. Sebelum pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dipimpin oleh ketua kelas. Silahkan ketua kelas untuk memimpin doa. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita sama-sama berdoa agar kita mendapat keberkahan atas ilmu yang kita dapat. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk ketua kelas yang sudah memimpin doa untuk memulai pembelajaran. Untuk pembelajaran teknologi layanan jaringan, sebelumnya kalian sudah belajar tentang perangkat komunikasi. Jadi nanti saya jelaskan beberapa contoh perangkat komunikasi seperti router. Di sini ini adalah router Mikrotik RB941 yang digunakan untuk koneksi jaringan internet. Jadi nanti kita biasa menggunakan ini untuk membuat sebuah hotspot di rumah. Sebenarnya kalian untuk manajemen bandwidth, kemudian nanti untuk user, kemudian adalah manajemen kecepatan. Kita biasa menggunakan ini Mikrotik RB941. Jadi ini adalah perangkat yang digunakan untuk pertemuan B941 yang digunakan untuk pembelajaran kalian di pertemuan sebelumnya, yaitu untuk materi perangkat komunikasi. Sebelum kita masuk ke materi, kita sedikit tentang memberikan pretest untuk kalian. Coba
Saya tanya, apa saja kebutuhan perangkat telekomunikasi untuk membangun sebuah jaringan hotspot? Ayo, silakan. Router atau access point, Pak? Oh, Mbak Eli. Ya, bagus. Berarti Mbak Eli router dan access point. Oh ya, betul. Apalagi? Kabel jaringan konektor RJ45, Pak. Oh ya, berarti Mbak Francisca ya. Oke, ada kabel jaringan konektor RJ45. Bagus sekali. Yang paling penting sumber internet, Pak, dari ISP. Oke, dari Mbak Umu ya, Bu Umu Arifah. Oke, jawaban dari siswa-siswi semua sudah benar bahwa kebutuhan perangkat telekomunikasi untuk membangun jaringan hotspot ada router, ada access point, kemudian ada kabel jaringan, konektor RJ45 dan sumber internet dari ISP. Ya, betul sekali. Berarti terima kasih untuk jawaban dari siswa-siswi semua. Pada pertemuan teknologi layanan jaringan kali ini, pada pertemuan ke-8 akan membahas materi analisis kebutuhan telekomunikasi pada jaringan komputer dan jaringan telepon. Dengan kompetensi dasar itu adalah menganalisis proses komunikasi data dan menyajikan hasil analisis proses komunikasi data. Dengan tujuan pembelajaran untuk pertemuan kali ini, setelah melihat video pembelajaran pada aplikasi YouTube, serta didik dapat menguraikan membandingkan proses komunikasi data pada jaringan komputer dan telepon. Kemudian melalui kegiatan penugasan dan pemecahan masalah, siswa-siswi semua dapat mempresentasikan hasil diskusi dan pemecahan masalah pada jaringan komputer dan telepon dengan benar. Dengan melihat kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini, bahwa perkembangan teknologi saat ini dengan akses jaringan untuk teknologi informasi itu sangat luas. Jadi otomatis akan membutuhkan banyak sekali pekerja dalam bidang teknologi informasi saat ini. Sebagai contoh, di masa pandemi saat ini, setiap kegiatan pembelajaran otomatis kebanyakan menggunakan pembelajaran daring. Otomatis akan membutuhkan sebuah koneksi internet yang lancar. Itu nanti penyedia jasa internet ISP berlomba-lomba untuk membuka usahanya secara lebar, secara luas. Contoh ada Telkom, ada Dexa, ada lagi Bisnet, ada juga Icon Plus. Itu otomatis akan membutuhkan tenaga yang sangat banyak atau pekerja yang sangat banyak yang digunakan untuk membuat jaringannya menjadi luas untuk internetnya, sehingga membutuhkan pekerja dengan skill networking yang sangat tinggi, yang baik, terutama yang biasa di lapangan, contohnya di SMK seperti kalian. Ini merupakan motivasi dan tantangan kita semua untuk mempelajari pembelajaran teknologi layanan jaringan untuk materi telekomunikasi, untuk menambah skill, hard skill, untuk mengembangkan ilmu yang telah didapatkan di sekolah dan dapat diaplikasikan di dunia kerja atau dunia industri. Itu sekilas tentang dan belajarannya. Kita bisa dilihat. Terima kasih infonya, sangat membantu kami. Ya, sangat membantu. Terima kasih. Jadi semangat. Tadi perangkat komunikasi, jaringan komputer dan telepon pada pertemuan sebelumnya sudah dilaksanakan dengan baik. Ada evaluasi yang diberikan seperti evaluasi teori, kemudian ada evaluasi tampilan sudah dikerjakan dengan baik. Terima kasih siswa-siswi semua sudah memberikan tugasnya, pengerjaannya secara baik dan hasil yang maksimal. Iya Pak, sama-sama. Dari yang pada pertemuan sebelumnya mengenai perangkat komunikasi sangat menarik Pak dipelajari dan menjadikan siswa-siswi semua menjadi mengetahui perangkat pada jaringan komputer, telepon yang sama ini kita gunakan. Ya, sip Mas. Bagus sekali ya dari Mas Syukur tadi untuk refleksinya dari pertemuan kita yang sebelumnya. Ada pembelajaran hari ini, teknis pembelajaran nanti akan disampaikan pada Google Classroom. Ada kelas 2 TKJ 1, itu yang sudah biasa kalian gunakan untuk Google Classroom-nya. Silakan dimanfaatkan untuk Google Classroom-nya untuk berdiskusi nanti. Kemudian teknis pembelajaran untuk kegiatan ada tugas, kemudian ada e-modul, ada link video pembelajaran nanti dibagikan pada pertemuan asinkron di Google Classroom. Nanti untuk pengurutan pembelajaran kita untuk hari ini, yang pertama kita sudah melalui pertemuan yang pertama, yaitu pertemuan sinkron yang pertama menggunakan Google Meet untuk menyampaikan teknis pembelajaran. Kemudian yang kedua dilanjutkan dengan kita pertemuan asinkron
Google Classroom, kemudian yang ketiga kita pertemuan sinkron lagi untuk mempresentasikan hasil, kemudian dilanjutkan dengan penutup. Oke, terima kasih. Oke, belum mengakhiri pertemuan sinkron yang pertama kali ini, apakah ada yang mau bertanya? Dipersilahkan. Izin bertanya Pak, absensi pembelajaran ada apa tidak Pak? Terima kasih untuk pertanyaannya. Oke, untuk absensi pembelajaran nanti kita ada pada Google Classroom pada pertemuan asinkron kita berikutnya. Pertemuan ini nanti kita pertemuan asinkron. Seperti itu ya Mbak? Ya Pak. Oke, terima kasih Mbak Sinta ya atas pertanyaannya. Berikutnya ada yang mau bertanya lagi? Ya Pak. Ya. Sesuai skenario. Oke. Oke ya. Mau ditanyakan untuk pembelajaran kali ini? Pertemuan kali ini untuk tugasnya apa saja Pak? Oke, Mas Syukur. Oke, untuk pertemuan kali ini nanti kita ada 2 evaluasi. Pertama nanti ada evaluasi teori dengan soal 10 pilihan ganda itu untuk evaluasi teori. Juga ada evaluasi keterampilan. Pembelajaran nanti kalian ada presentasi materi dengan durasi maksimal 1 menit. Kemudian juga tugas untuk evaluasi keterampilan yaitu sebuah video presentasi dengan anggota kelompok kalian. Untuk tugas nanti teknis tugasnya akan disampaikan pada LKPD siswa, bagian pada aplikasi Google Classroom. Jadi nanti silahkan kalian LKPD siswa, nanti di situ ada tugas yang akan kalian lalui untuk pertemuan kita untuk kali ini. Itu Pak, terima kasih informasinya. sama Mas. Siswa-siswi semua untuk pertemuan sinkron yang pertama, oke sudah selesai. Ya, untuk pertemuan kita berikutnya kita pertemuan asinkron menggunakan Google Classroom. Ini adalah Google Classroom pada kelas 2 TKJ 1 yang digunakan untuk penyampaian teknis pembelajaran pada pertemuan asinkron kali ini. Kita menggunakan Google Classroom untuk penyampaian teknis pembelajaran. Nah, di sini guru membagikan yang pertama adalah absensi. Sini kita bisa lihat untuk absensinya. Ini adalah poll absensi pada mapel teknologi layanan jaringan. Ini bisa mengisikan nama, kemudian memilih kelas, kemudian ada materi dan tanggal. Berikutnya di sini adalah sebelumnya dilaksanakan ulangan tengah semester pada SMK KTI 2 Projo Kelampok. Di sini adalah guru membagikan nilai hasil ulangan tengah semester Gasal. Bisa dilihat ini untuk hasil UTS-nya. Ini adalah hasil UTS JJ dari kelas 2 TKJ 1 untuk hasilnya. Di sini bisa dilihat untuk nilainya ada yang belum tuntas yaitu di bawah KKM, tapi sebagian besar sudah di atas KKM. Sudah bagus sekali ini hasilnya. Oke, untuk pembelajaran daring kali ini kita harus menerapkan prosedur K3 atau keselamatan kerja ya. Yang pertama nanti silahkan kalian dilarang men-charger smartphone kalian ketika digunakan, sehingga sebelum pembelajaran disiapkan dulu smartphone-nya supaya baterai penuh dulu. Jadi nanti dicas supaya baterai penuh. Kemudian merapikan tempat belajar, bisa berupa rumah atau tempat belajar kalian setelah selesai pembelajaran. Jadi dirapikan tempat belajarnya. Oke, untuk pembelajaran kali ini untuk mapel teknologi layanan jaringan pada Selasa 17 November 2020 membahas tentang analisis kebutuhan telekomunikasi. Di sini nanti Google Classroom-nya nanti ada 3 materi yang dibagikan. Yang pertama ada e-modul. Di sini bisa dilihat untuk e-modulnya. Ini adalah e-modul dari mapel teknologi layanan jaringan materi analisis kebutuhan telekomunikasi. Di sini sudah ada deskripsi, kemudian manfaat, kompetensi dan lain-lain sudah terlengkap di sini. Kemudian yang terakhir juga ada evaluasi dan rangkuman. Berikutnya di sini untuk menambah literasi juga ada yang namanya slide share. Ini adalah slide share yang dibagikan di sini. Ini adalah slide share analisis kebutuhan telekomunikasi dalam jaringan. Nah, di sini adalah slide share yang dibagikan untuk dipresentasikan pada video yang saya bagikan di sini. Slide share ini slide share-nya. Kemudian untuk menambah referensi pembelajaran juga ada video pembelajaran di sini. Dan saya hubungkan dengan aplikasi YouTube. Di sini bisa dilihat. Ini adalah video pembelajaran analisis kebutuhan telekomunikasi. Sudah ada materinya, jadi siswa-siswi semua memudahkannya untuk pembelajarannya. Jadi sudah ada e-modul, slide share, kemudian video pembelajaran. Nah, kemudian di sini buatlah kelompok dengan anggota minimal 3 orang siswa dan maksimal 5 siswa per kelompok dalam satu kelas. Kemudian silahkan download
LKPD atau lembaga kerja peserta didik untuk pegangan siswa. Jadi teknis pembelajaran sudah dibagikan pada LKPD semua, ada evaluasinya. Ini adalah lembar kerja analisis peserta didik, analisis kebutuhan telekomunikasi. Nah, di sini sudah ada untuk materinya, ada petunjuk kegiatan, kemudian pembelajarannya sudah ada semua. Kemudian di sini ada untuk evaluasi, ada penilaian sikap yang diberikan, kemudian ada juga kegiatan diskusi dan pemecahan masalah, kemudian ada evaluasi keterampilan juga, kita membuat video dalam bentuk presentasi, kemudian yang terakhir ada juga kegiatan latihan tertulis. Di sini sudah ada untuk latihannya, di sini sudah ada pada LKPD untuk pegangan siswa. Pada pembelajaran kali ini kita akan membandingkan kebutuhan telekomunikasi untuk membangun sebuah jaringan lokal pada jaringan wireline dan wireless. Untuk pembelajaran kali ini, di sini kita akan membandingkan kebutuhan telekomunikasi untuk membangun jaringan lokal area network pada jaringan wireline dan wireless. Lakukan analisis dari kedua media tersebut, ada media wireline dan wireless. Diskusikan dengan kelompok kalian agar dapat menghasilkan hasil yang terbaik. Untuk menambah literasi, di samping menggunakan e-modul dan video pembelajaran, silahkan boleh mencari tambahan referensi pada buku atau internet. Nah, di sini Bapak sudah mendemonstrasikan untuk tugas yang akan kalian buat. Di sini saya sedikit mendemonstrasikan perangkat pada komunikasi untuk jalur wireline dan wireless. Di sini saya sudah menjelaskan untuk materinya di sini, menggunakan konsepnya. Di sini kita sudah menerapkan K3, keselamatan kerja, dan merapikan alat. Di sini sudah ada semua. Bisa dilihat untuk teknisnya. Ini adalah router board Mikrotik RB941 ya. Nanti yang tadi sudah disampaikan pada pertemuan sinkron saya. Di sini tadi sudah sampai, ini adalah router board RB941. Ini adalah demonstrasinya menggunakan kabel. Nanti adalah kabel UDP. Di sini sudah ada. Ini adalah video demonstrasi produknya. Di sini untuk pembelajaran kali ini, guru akan membagikan tugas kelas. Silakan nanti tugas dicek pada tugas yang diberikan, yaitu form teori dan form praktek. Di sini untuk tugas kelas bisa dilihat di sini tugas kelas. Ini adalah tugas kelas yang diberikan, evaluasi teori dan keterampilan. Kita buka. Di sini ada ulangan harian, kemudian ada ulangan keterampilan atau evaluasi keterampilan. Kita cek untuk ulangan harian. Adalah di Google Form, yaitu ulangan harian teknologi layanan jaringan. Di sini dilaksanakan hari Selasa 17 November 2020. Soalnya yang dikerjakan siswa nanti di sini ada soal pilihan ganda, jumlahnya ada 10 soal. Kemudian di sini ada evaluasi keterampilan, sama juga hari ini Selasa 17 November 2020. Kalian siswa nanti maksimal anggotanya 5, kemudian minimal 3. Di sini untuk mengirimkan diskusi pemecahan masalah dalam berbentuk video, nanti diupload di sini jam 23.59. Nah, di sini guru memberikan kesempatan kepada siswa yang masih bingung untuk bertanya melalui WhatsApp grup kelas ataupun Google Classroom atau secara jalur pribadi atau japri. Nah, di sini Mbak Lutfah bertanya tentang presentasi yang dilakukan, apa dilakukan semua siswa atau perwakilan. Nah, di sini dijawab presentasi dilakukan perwakilan kelompok sesuai arahan pada pertemuan sinkron yang pertama. Di sini guru melakukan pembimbingan melalui WhatsApp grup kelas. Di sini ada yang bertanya, Mbak Tri Nurpitasari bertanya untuk video presentasi yang dibuat durasinya harus 1 menit. Oke, di sini saya jawab ya, karena videonya dibuat 1 menit karena untuk kapasitas video agar dibuat tidak terlalu besar, sehingga akan memberatkan siswa pada proses upload. Ini ada juga Mas Supangat yang bertanya melalui jalur pribadi tentang bimbingan. Di sini ada belum bisa membayar SPP bulanan karena orang tuanya terkena imbas dampak COVID-19. Oke, dijawab oleh guru di sini. Oke, ikut prihatin dengan kondisi yang dialami. Ya, memang benar kondisi saat ini banyak usaha yang terdampak COVID-19. Nah, kami dari pihak sekolah akan membantu dari segi finansial dengan menggunakan WASIS dari siswa yang sudah dikumpulkan setiap bulan dari Bapak Ibu guru. Nah, nanti teknisnya akan disampaikan pada pertemuan selanjutnya setelah disetujui kepala sekolah. Jawab terima kasih. Di sini guru melakukan bimbingan untuk teknis pembelajarannya.
diarahkan siswa untuk berdiskusi bisa melalui grup kelas ataupun grup pada kelompok. Di sini siswa menjawab. Oke, di sini guru juga menyampaikan untuk ditambahkan pada grup kelompok siswa-siswi semua. Nah, di sini ini adalah diskusi dari kelompok 1 dari kelas TKJ 1. Di sini diskusinya sudah aktif. Di sini ada yang membuka diskusi, kemudian menanyakan yang akan presentasi siapa, kemudian nanti disambil belajar untuk melatih mental, untuk berbicara di depan umum, kemudian untuk diskusi materinya. Di sini sudah ada semua untuk materinya. Di sini materinya kemudian disimpulkan. Oke, di sini sudah betul. Ini ada siswa yang bertanya, oh sudah biasa melihat alat itu tapi tidak tahu namanya. Oh, di sini ada. Di sini, oke, diskusinya. Jadi nanti kesimpulan juga sudah ada. Ini adalah diskusi di kelas. Kemudian guru menambahkan, wah diskusinya sudah aktif. Kemudian ditanyakan yang presentasi siapa, kemudian nanti di sini Mbak Lutfa, kemudian ditunggu hasil presentasinya. Itu ini diskusi kelompok 1. Ini diskusi kelompok 2. Di sini dari oleh Mas Supangat dibuka untuk kegiatan diskusinya. Kemudian di sini wah ini Mas karena Mas Supangat ketua kelas jadi sudah siap untuk presentasi. Jadi nanti karena untuk melatih mental dan keterampilan. Oke, di sini Mas Supangat, udah bagus sekali. Kemudian teman-teman yang lain menambahkan juga di sini Mbak Triatulpita ditambahkan untuk materinya, kemudian yang lain menambahkan juga sudah bagus. Kemudian guru menambahkan di sini untuk diskusinya, kemudian yang ditanyakan supaya lebih aktif lagi. Terima kasih. Ini diskusi kelompok 2. Di sini guru mengirimkan pembahasan tentang soal UTS-JJ. Di sini ini adalah soal UTS-JJ pembahasannya. Ini adalah pembahasan soal UTS-JJ yang dilakukan. Di sini ada beberapa soal, kemudian dibahas untuk soalnya yang dilakukan. Dan jawabannya apa, kemudian alasannya apa penggunaan ini. Seperti itu. Kemudian di sini juga guru mengirimkan yang belum mengikuti dilakukan susulan. Di sini ada link untuk susulannya. Di sini untuk soalnya bisa dilihat. Ada link susulan untuk ulangan tengah semester asal. Di sini yang belum mengikuti silakan bisa mengikuti susulan di sini. Kemudian di sini juga ada untuk yang remediasi. Nah, di sini ada di sini adalah ini soal untuk remediasi untuk UTS-JJ semester asal adalah formnya. Ini sudah tampilkan untuk formnya untuk UTS remediasi UTS-JJ. Nah, di sini guru mengingatkan siswa untuk tugas evaluasi keterampilan yaitu mengirim video analisis kesimpulan. Silakan dicermati pada poin penilaian pada LKPD menarik mungkin untuk pengerjaannya karena tugas satu video per kelompok dengan durasi paling lama 1 menit. Jangan lupa tata cahaya dan kamera diperhatikan. Kemudian di akhir pembelajaran guru mengingatkan jangan lupa untuk dilaksanakan video conference dengan aplikasi Google Meet. Pada untuk pertemuan sinkron yang kedua untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok dan pemecahan masalah pukul 10.40 sampai 11.00. Ini adalah link untuk video conference. Di sini sudah ada di sini untuk linknya. Kemudian pertemuan dilanjutkan dengan pertemuan sinkron yang kedua. Di sini adalah diskusi kelompok 2 dari TKJ 1. Di sini menampilkan diskusinya. Diskusi dari kelompok 2 dari TKJ 1 di sini dan aktif semua diskusinya. Seperti itu. Sudah bagus sekali. Semangat pagi siswa-siswi semua. Oke. Semangat pagi 45. Oke, selamat masih semangat. Oke, sip. Jadi masih semangat ya siswa-siswi semua untuk pembelajaran kita kali ini pada pertemuan sinkron yang kedua untuk mempresentasikan hasil diskusi dan pemecahan masalah. Baik siswa-siswi semua, pertemuan sinkron yang kedua akan dilakukan presentasi hasil diskusi dan pemecahan masalah tentang perbandingan kebutuhan telekomunikasi untuk membuat jaringan lokal, jaringan wireline, dan jaringan wireless. Adakah yang sudah siap untuk presentasi untuk hari ini? Siap, Pak. Adakah yang sudah siap presentasi untuk kali ini? Siap, Pak. Selamat pagi, saya Lutfah Zahratunisa dari kelas 11 TKJ 1 dengan anggota Pustri Wulandari, Eli Windy Sawitri, Francisca Jenny Usdiana, Umu Arifatul Umamah akan mempresentasikan hasil diskusi dan pemecahan permasalahan. Seperti yang dibahas pada penyampaian awal mengenai kesimpulan
perbandingan kebutuhan telekomunikasi untuk jaringan lokal pada jaringan wireline dan wireless. Untuk kebutuhan perangkat telekomunikasi untuk jaringan wireline seperti kabel UTP, koaksial, dan fiber optik, dan menggunakan konektor seperti RJ45 untuk UTP, konektor BNC untuk koaksial, konektor FC atau SC untuk fiber optik. Nah, transmisi menggunakan kabel jadi lebih stabil dibandingkan dengan jaringan wireless. Sedangkan untuk jaringan wireless atau jaringan tanpa kabel seperti perangkat access point ataupun router wireless, jaringan wireless kurang stabil apabila digunakan untuk lokasi outdoor dengan kendala seperti terhalang tembok ataupun intervensi antar perangkat, terutama pada frekuensi 2,4 GHz. Oke Mbak, terima kasih ya sudah menyampaikan hasil diskusi, refleksi, dan pemecahan permasalahannya. Jawaban yang diberikan Mbak Lutfah betul sekali. Oke, betul sekali ya tadi jawabannya untuk Mbak Lutfah. Oke, bagaimana untuk pembelajaran kali ini? Apakah menyenangkan dan kendalanya seperti apa dari Mbak Lutfah? Saya pengen dengar. Oke, monggo. Pertemuan kali ini menyenangkan Pak, karena bisa bertatap muka langsung dengan Pak Guru dan teman-teman semua. Sudah lama tidak bertatap muka langsung, jadi bisa lebih bersemangat dalam belajarnya meskipun melalui virtual. Untuk kendala yang dihadapi sama seperti yang lain Pak, terkendala sinyal dan kuota internet. Jadi kadang harus beli kuota internet untuk mengikuti pembelajarannya. Oke Mbak, ya itu dari penjelasan dari Mbak Lutfah tadi ya. Oke, hampir sama untuk siswa-siswi semua ya. Kebanyakan pada jenuh untuk pembelajaran daring karena sudah hampir 8 bulan ya dari kondisi pandemi saat ini, dari bulan 3 tahun ini sampai sekarang udah bulan 11. Tapi itu adalah regulasi dari pemerintah dan dari sekolah. Jadi tidak bisa apa-apa untuk pertemuan tatap muka. Jadi belum bisa mengikuti untuk pertemuan tatap muka seperti itu. Oke, mungkin untuk permasalahan pada kuota internet, oke, tadi sudah disampaikan dari Mbak Lutfah. Kalau dekat dengan saya tempatnya, silakan kalian bisa ke tempat saya di Mandiraja untuk wifi. Di situ saya sediakan wifi untuk siswa yang melaksanakan pembelajaran daring. Kita mulai dari jam 8 sampai jam 2 siang. Itu saya sediakan akses internet gratis. Kemudian yang bisanya diakses adalah untuk pembelajaran daring. Jadi tidak bisa untuk main game, itu tidak bisa. Jadi nanti untuk pembelajaran daring kita bisa menggunakan wifi yang sudah saya sediakan. Itu ya Mbak? Iya Pak. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Berikutnya siapa yang akan mempresentasikan hasil diskusi ya? Oh, di sini sudah ada Mas Supangat. Oke, di sini sudah Mas Pangat dari kelompok 2 siap untuk mempresentasikan hasil kelompok. Oke, Mas Supangat, sip. Oke, Mas Supangat, sip. Oke, sudah berani untuk mempresentasikan langsung tanpa ditunjuk. Oke, silakan Mas Supangat, monggo untuk mempresentasikannya. Baik, terima kasih atas waktunya Pak. Saya Supangat dari kelompok 2 TKJ1 dengan anggota kelompok Syukur Dwi, Angga Yuli, dan Tri Nurpita akan mempresentasikan hasil diskusi dan pemecahan permasalahan pada penyampaian awal mengenai kesimpulan perbandingan kebutuhan telekomunikasi untuk jaringan lokal pada jaringan wireless, wireline, dan wireless. Kelompok kami melakukan analisis berupa kebutuhan perangkat pada jaringan wireline difokuskan pada kabel fiber optik. Ini merupakan kabel dengan teknologi saat ini dengan tingkat transmisi dan data paling cepat yaitu gigabyte per second. Menggunakan cahaya untuk mentransmisikan datanya. Pada kabel bisa mencapai 1000 meter tanpa sambungan. Jelas ini memerlukan kabel yang paling dibutuhkan untuk transmisi wireline. Sedangkan untuk jaringan wireless, kelompok kami mengamati tentang jaringan wireless frekuensi 5,8 GHz, yang mana dalam penerapannya terdapat protokol 800,2 akses yang setara kecepatan order gigabyte. Kebutuhan telekom membutuhkan perangkat dengan kecepatan order gigabyte. Dengan lambat laun akan mengganti perangkat dengan kecepatan megabyte seperti kabel UTP. Demikian presentasi dari kelompok kami Pak. Oke, Mas Supangat, terima kasih ya sudah menyampaikan hasil diskusi dan pemecahan masalah tentang perangkat komunikasi ya. Ada telekomunikasi, perbandingan pada jaringan wireline dengan jaringan wireless. Oke, Mas Supangat, untuk pertemuan kita kali ini bagaimana untuk teknis pembelajarannya? Apakah menyenangkan atau bagaimana? Dan
kendala apa yang dihadapi oleh dari secara pribadi dari Mas Supangat untuk pertemuan kita untuk kali ini dan seterusnya. Oke Pak, pertemuan kali ini menyenangkan Pak, karena tugas menganalisis perbandingan yang dibahas menantang untuk dibahas, karena merupakan teknologi saat ini yang paling populer digunakan. Kendala yang dihadapi pada pembelajaran daring pada tugas yang diberikan banyak sekali Pak. Setiap pertemuan guru memberikan tugas atau evaluasi sehingga membuat siswa kewalahan dalam mengerjakan tugas yang diberikan Pak. Oke, terima kasih dari Mas Supangat yang telah mempresentasikan hasil diskusi dan pemecahan permasalahan. Oke, berikutnya untuk presentasi yang ketiga dari Mbak Sinta Luciana, monggo dipersilahkan. Nama saya Sinta Luciana akan mempresentasikan hasil diskusi. Itu perbandingan perangkat komunikasi pada jaringan komputer dan telepon, terletak pada kelebihan dan kekurangannya. Oke, terima kasih dari Mbak Sinta Luciana yang tadi sudah mempresentasikan hasil diskusi ya dari pencarian masalah. Oke, betul, bagus sekali. Saya mau tanya untuk pembelajaran kita untuk kali ini bagaimana untuk teknisnya Mbak, apakah menyenangkan atau seperti apa, kemudian kendalanya di mana? Oke, coba Mbak Sinta, saya pengen dengar penjelasannya. Pembelajarannya cukup menyenangkan, kendalanya di kuota sama sinyal. Pemilihan tempat pencahayanya harus bagus Pak. Oh ya, oke begitu ya, hampir sama ya dengan teman-teman yang lain untuk permasalahannya yaitu pada kuota internet ya. Oke, tidak apa-apa. Oke, bagus. Tadi sudah saya sampaikan bisa ke tempat saya kalau kuota internetnya habis ya bisa belajar di tempat saya. Di situ ada wifi yang bisa digunakan. Oke, terima kasih untuk Mbak Sinta Luciana. Oke, terima kasih siswa-siswi semua. Tadi hasil dari diskusi dan pemecahan masalah dari kelompok 1, ada kelompok 2, kelompok 1 dari Mbak Lutfa, kemudian dari Mas Supangat, kemudian Mbak Sinta, kemudian Bintan. Oke, terima kasih siswa-siswi semua. Betul, jawaban dari siswa-siswi semua untuk perbandingan perangkat analisis kebutuhan perangkat komunikasi dalam membangun jaringan lokal LAN dalam wireline atau kabel dan mode wireless. Tadi disampaikan untuk Mbak Lutfa, jadi untuk kita bisa menggunakan kabel UTP, ada koaksial. Kemudian tadi dari kelompok 2 Mas sangat membahas tentang fiber optik. Nah, itu sangat bagus sekali. Itu teknologi yang terkini yang biasa digunakan untuk koneksi jaringan atau transmisi data dengan teknologi yang tinggi. Tadi Mas Supangat sudah menyebutkan untuk menggunakan fiber optik. Kalau untuk jaringan kabelnya, untuk jaringan wireless tadi kita menggunakan perangkat router, ada access point. Kemudian untuk di Mbak Fa tadi menyebutkan untuk menggunakan 802.11 ABG. Oke, itu masih kecepatan yang standar atau yang ABGN itu tuh masih yang standar. Tadi Mas Pangat juga menyebutkan untuk yang kecepatan transmisi tinggi yaitu dengan 802.11 AC. Wah, itu sudah kecepatan order gigabit untuk koneksi wireless. Betul siswa-siswi semua untuk seperti itu. Kemudian untuk memberikan penghargaan kepada Mas Supangat, terima kasih Mas Supangat sudah memberikan hasil diskusi pemecahannya dan aktif dalam kegiatan pembelajaran. Sip untuk Mas Supangat. Oke. Dan nanti jangan lupa untuk pembelajaran kita nanti ada evaluasi teori dan evaluasi keterampilan. Evaluasi teori tadi tugas di Google Form nanti dikumpulkan, nanti dikerjakan di Google Form. Kemudian nanti untuk evaluasi keterampilan silakan buat videonya, durasinya maksimal 1 menit. Nanti tugas yang akan kalian gunakan nanti dikerjakan silakan dengan sebaik mungkin. Kemudian nanti untuk pertemuan kita minggu depan kita akan membahas tentang materi tentang VoIP atau Voice over Internet Protocol. Itu untuk materi kita minggu depan. Kemudian jangan lupa karena kita masih dalam kondisi saat ini, kondisi pandemi saat ini COVID-19, protokol kesehatan, rajin cuci tangan, kalau keluar rumah harus memakai masker, jangan bepergian untuk hal-hal yang tidak penting. Itu sangat penting sekali. Kalau kita tidak ada hal penting, tidak usah berpergian karena nanti bisa menyebabkan tertular COVID-19. Itu sangat berbahaya untuk kondisi saat ini. Oke, itu tadi dari. Jangan lupa nanti kan kalau sudah ikut pembelajaran, sudah selesai, peralatan yang digunakan untuk video call atau video conference seperti komputer, ada
juga nanti HP, charger dan lain itu dirapikan ya. Jangan kalian setelah dipakai pembelajaran HP taruh aja, itu jangan. Dirapikan ke tempat semula supaya nanti hasilnya maksimal atau bagus seperti itu. Jadi akan nanti diikutkan, dirapikan alat-alatnya. Jadi setelah praktek dirapikan. Kemudian untuk sesuai dengan K3-nya. Tadi sebelum mengakhiri pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Untuk pertemuan kali ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah evaluasi yang dilakukan. Nah, di sini guru merekap untuk penilaian sikap pada belajar siswa pada pertemuan 8 materi analisis kebutuhan telekomunikasi. Di sini anak siswa yang mengerti skornya ada 4 indikator: mengerjakan tugas, kerjasama, mengajukan pertanyaan, dan presentasi. Di sini sudah dilihat hasilnya untuk penilaian sikapnya. Berikutnya ini adalah rekap untuk penilaian teori. Di sini untuk pengerjaan tadi yang sudah dikerjakan pada Google Form ini hasilnya. Di sini ada beberapa anak yang mengerjakan lebih dari 1 kali. Mungkin di sini untuk supaya hasilnya lebih maksimal dikerjakan sampai beberapa kali. Di sini ada beberapa anak rata-rata sudah tuntas semua, ada yang belum tuntas. Ini di bawah KKM, itu nanti diremedikan. Nanti yang tidak di bawah ini ada yang nilainya masih 50, nanti diremedikan. Ini adalah hasil dari evaluasi teori yang dilakukan. Kemudian ini adalah hasil dari evaluasi keterampilan. Siswa mengirimkan video dalam form yang sudah disediakan. Ini adalah beberapa video untuk tugasnya yang sudah ada, untuk presentasi siswanya sudah ada. Oke, kita lihat untuk videonya, hasilnya. Ini adalah video salah satu contoh tugas siswa dari Lutfah Khairunisa. Ini adalah hasil video dari kelas 2 TKJ1. Di sini bisa dilihat. Ini adalah salah satu video. Ini adalah videonya. Nah, berikutnya guru akan melaksanakan remediasi untuk ulangan harian teknologi layanan jaringan. Ini nanti dilaksanakan hari Selasa 24 November. Ini untuk siswa yang nilainya masih di bawah KKM untuk evaluasi teori. Kemudian nanti untuk ulangan keterampilan kita waktunya juga sama. Kita mundurkan untuk pengumpulan tugasnya sampai Selasa 24 November 2020 untuk rencana tindak lanjut. Ini sama, ini untuk soalnya. Oke, seperti itu.